Bapak Ibu sudah pernah dengar narkolema atau narkotika lewat mata alias pornografi, yaitu apa yang kita lihat baik berupa gambar, alur cerita, foto maupun video yang melanggar norma-norma kesusilaan. Pada tahun 2011 diambil sampel dari 8 provinsi anak-anak sekolah dasar kelas 3 sampai kelas 6 SD, sekitar 1.600 anak, ternyata 97% sudah terpapar pornografi. Tahun 2016, survei Katapedia dari 36.000 anak-anak yang terpapar pornografi tadi, dalam waktu 2 bulan rata-rata mengakses 30-60 kali pornografi. Kemudian tahun 2018, dari orang-orang anak-anak yang terpapar narkolema ini, diperiksa dengan menggunakan MRI, terjadi kerusakan pada otak bagian PFC atau prefrontal cortex. Letaknya di mana? Apabila kita meletakkan tangan kita pada dahi masing-masing, di belakang dahi ini ada organ otak yang namanya PFC atau prefrontal cortex. PFC ini yang membedakan manusia dengan binatang. Sifatnya rapuh, mudah rusak, bisa karena trauma, bisa karena narkoba, bisa juga karena narkolema. Apa fungsi PFC? PFC ini fungsinya manajernya otak, pusatnya logika, yang membandingkan itu hal baik dan buruk, mengambil keputusan, konsentrasi, merencanakan masa depan, maupun empati kepada sesama. Pada pertama kali anak yang nonton pornografi, mungkin sistem limbik akan memberikan sinyal jijik, tetapi ada rasa penasaran di belakang itu. Sehingga pada anak-anak yang tidak dibarengi dengan pengawasan keluarga yang baik, pendidikan agama yang kurang, lingkungan yang tidak mendukung, pemilihan teman yang salah, di saat anak tersebut mengalami stres atau banyak pikiran, dia akan kembali penasaran tadi nonton pornografi. Apabila mengalami kepuasan setelah menonton pornografi, sistem limbik akan menghasilkan dopamin yang dialirkan menuju PFC tadi. Apabila dilakukan berkali-kali nonton pornografi sampai ketagihan, dopamin akan membanjiri si PFC tadi. Akibatnya apa? PFC-nya akan mengkerut, fungsinya akan terganggu. Sehingga orang-orang dengan narkolema, dia temperamen, mudah marah, sulit mengambil keputusan, sulit konsentrasi. Ya, makanya banyak kasus pelecehan seksual, pencabulan, kebanyakan pelakunya orang-orang terdekat. Kadang kita mikir, kok bisa sih merkosa anak sendiri, atau cucu sendiri, atau ponakan sendiri? Ya karena dia tidak bisa membedakan hal yang baik dan buruk. Sudah kecanduan tadi. Ya, hati-hati, 2 tahun belakangan ini kita hidup dalam masa pandemi. Sekolah-sekolah sudah familiar sekali anak-anak sekolah menggunakan gadget. Tolong diawasi anak masing-masing, jangan sampai menjadi korban narkolema. Karena kerusakan akibat narkolema ini ada di 5 titik, berbeda dengan narkoba, hanya 3 titik. Baik, kita lanjutkan sharing mengenai narkolema. Dari video kemarin ternyata banyak yang menanyakan narkolema ini bisa disembuhkan atau tidak. Kemudian PFC yang sudah rusak ini bisa nggak diperbaiki? Sebelum membahas hal tersebut, baiknya kita mengenal derajat narkolema terlebih dahulu. Menurut American Psychologist Skinner 2005, ada 7 level ketergantungan atau keterpaparan terhadap pornografi. Nah, ada 7 level. Level yang pertama ini apabila dalam 1 tahun terpapar 1-2 kali pornografi dengan paparan yang ringan. Contoh saat kita mau browsing sesuatu, ternyata yang muncul lintasan-lintasan iklan yang berbau pornografi dan kita melihatnya. Dari awal nggak ada niat untuk menonton. Kalau level 1, level 2 itu dalam 1 tahun itu 2-6 kali terpapar pornografi dan dengan fantasi yang ringan. Jadi saat nonton ya berfantasi, setelah itu selesai sudah. Kalau level 3 ini tiap bulan sudah terpapar pornografi dan sudah mulai ada rasa bersalah dalam hati. Nggak benar nih, saya harus berhenti. Gitu ya. Nah, kalau level 4 itu biasanya sudah mengganggu pekerjaan sehari-hari. Dalam 1 bulan bisa melakukan beberapa kali mengakses pornografi. Misalnya seorang pelajar besoknya ulangan nih, atau ada tugas, dia keasikan nonton pornografi sampai tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Kemudian misalnya orang yang sedang bekerja menyempatkan di waktu-waktu jam kerjanya itu menonton pornografi, atau seorang ibu rumah tangga misalnya sudah niat hari ini akan mengerjakan A sampai Z, ternyata keasikan nonton pornografi sehingga terbengkalai pekerjaannya. Nah, itu yang level 4. Kalau level 5 ini biasanya tiap minggu sudah terpapar pornografi dan sudah ada efek withdrawal. Efek apa? Efek gejala-gejala penurunan fungsi PFC. Yang pertama, dia sudah tidak logis, kemudian mudah marah kalau diperingati, tidak sabaran, lebih suka menarik diri, lebih suka menyendiri. Kalau di kamar sering dikunci, kalau di kamar mandi berlama-lama, kalau konsentrasi susah, kemudian sulit fokus ya, kemudian jadi kurang berempati, melupakan beberapa pekerjaan baik yang biasa dilakukan gitu ya. Nah, biasanya hafalan juga cepat lupa. Itu di level 5. Kalau level 6,
hari-harinya tiap hari sudah nonton pornografi. Kemudian bercandaannya, gaya bicaranya, semuanya dikait-kaitkan dengan pornografi. Dia sudah menimbulkan masalah dalam kehidupannya. Kemudian kalau level 7 itu biasanya dia sudah mulai putus asa kalau nggak nonton konten-konten berbau pornografi. Jadi merasa tidak berdaya untuk lepas dari pornografi. Nah, banyak yang menyalahkan. Di TikTok juga banyak tuh yang berbau pornografi, katanya sering masuk ke beranda. Ya kalau TikTok gimana yang kita tonton? Kalau kita sering menonton video sampai habis sesuai ketertarikan kita, kadang komen, kadang nge-like, ya sama TikTok disuguhinnya ya hal-hal seperti itu. Kalau kita sukanya tausiah atau edukasi-edukasi yang muncul nanti di beranda banyaknya yang seperti itu gitu ya. Jadi bermedsos apapun tetap screen